Bagi kalian, para pendaki sejati, setelah menapaki puncak tertinggi kedua di Indonesia, apa destinasi pendakian selanjutnya? Apakah puncak Kartens di Papua ada dalam daftar target kalian berikutnya? Walaupun Kartens merupakan destinasi yang sulit dan mahal, tetapi bukan suatu hal yang mustahil diwujudkan jika tekad sudah bulat dengan melakukan berbagai persiapan yang optimal, baik fisik, mental, perlengkapan, keterampilan, dan tentu saja biaya. Karena biaya yang dibutuhkan untuk menjejakkan kaki di puncak Kartens minimal 50 juta rupiah per orang. Mengapa biayanya begitu mahal dibandingkan destinasi beberapa gunung di luar negeri sekalipun, misalnya Kilimanjaro di Afrika yang membutuhkan biaya sekitar 40 juta rupiah? Karena lokasi pegunungan Jaya Wijaya sangat terpencil dan infrastruktur di Papua masih sangat minimal. Ditambah lagi dengan perizinan yang cukup rumit karena base camp pendakian ada di area PT Freeport yang tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan izin masuk ke wilayah sana. Letak pegunungan Jaya Wijaya berada dalam kawasan Taman Nasional Lawrence yang memiliki ekosistem terlengkap di wilayah Oseania, mulai dari perairan laut, rawa, hutan belantara dataran rendah, hingga pegunungan tinggi dengan keragaman ekosistem yang sangat luar biasa. Seorang penjelajah Belanda yaitu Jan Cartenzon adalah orang Eropa pertama yang melihat gletser di puncak pegunungan Jaya Wijaya pada suatu hari yang cerah tahun 1623. Namun, penampakan gletser yang dilihat oleh Cartens tersebut tidak diverifikasi selama lebih dari 200 tahun. Malahan, ia diejek di Eropa ketika menyampaikan bahwa dirinya telah melihat salju di wilayah tropis. Baru pada tahun 1909, penjelajah Belanda lain yaitu Henricus Albertus Lorentz mengkonfirmasi keberadaan gletser di puncak Jaya setelah ia berhasil menggapai puncak Trikora. Puncak tersebut kemudian diberi nama Kartens Piramid untuk menghormati penemu pertamanya. Pendakian puncak Jaya dilakukan pada tahun 1962 oleh tim yang dipimpin penjelajah Austria yaitu Heinrich Harrer yang menjadi tonggak ekspedisi-ekspedisi selanjutnya. Biaya untuk mencapai puncak Kartens memang cenderung tinggi. Hal ini disebabkan ongkos transportasi yang mahal, ditambah biaya penginapan, sewa perlengkapan, logistik, perizinan, porter, dan pemandu, serta biaya lainnya. Biaya pertama yang harus disiapkan adalah transportasi awal menuju Timika dengan harga tiket pesawat paling murah antara 1,8 hingga 2 juta rupiah. Sedangkan harga tiket Jakarta Timika sekitar 3,3 juta. Setibanya di Bandara Timika, perjalanan dilanjutkan menuju ke Kabupaten Puncak Jaya dengan armada pesawat lokal seperti Aviation Mission Association atau Susi Air. Karena di Papua belum tersedia infrastruktur menuju lokasi base camp, maka base camp awal pendakian ada dalam kawasan PT Freeport. Tentu saja tidak sembarangan orang bisa masuk karena harus mendapatkan izin khusus. Jika sudah sampai di Kabupaten Puncak Jaya, langkah berikutnya melakukan pendaftaran SIMAKSI. Biasanya di tempat ini, para pendaki harus menyewa jasa angkut barang menuju ke puncak Kartens yang menyebabkan biaya pendakian melonjak tinggi. Jika dananya mencukupi, para pendaki juga bisa menggunakan pesawat helikopter menuju ke Yellow Valley sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain hal-hal teknis tersebut, masih ada lagi tantangan bagi para pendaki, yaitu keamanan di pedalaman Papua yang masih belum kondusif. Kelompok kriminal bersenjata Papua tidak sungkan-sungkan untuk meneror bahkan menculik masyarakat sipil, tim ekspedisi, para peneliti, bahkan juga para pilot pesawat yang bertugas di sana. Jadi bagaimana? Masihkah bermimpi untuk menapaki puncak Kartens dengan segala tantangan dan risikonya? Mengapa tidak? Biarkan waktu dan sang penuntun waktu yang akan menjawabnya.